Kalau dengar Y2K di masa sekarang, biasanya merujuk ke gaya fashion futuristik yang populer di akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an. Ditandai dengan warna cerah, crop top, celana kargo, dan aksesoris mencolok. Tapi istilah ini sebenarnya berasal dari bug komputer disebut Y2K bug atau Millennium bug. Ini bukan virus, bukan ulah hacker, tapi masalah sepele yang bikin hampir seluruh dunia panik di akhir tahun 90-an. Kisah ini berawal pada pertengahan tahun 1900-an, di masa awal perkembangan komputer. Saat itu, data disimpan dengan cara membuat lubang-lubang kecil pada kartu kertas berukuran 8 x 18 cm. Nama kartu ini adalah punch card. Kartu-kartu ini disusun dalam tumpukan dan dimasukkan ke dalam mesin untuk dibaca. Memori di masa itu sangat mahal dan membutuhkan ruang yang besar, bahkan sampai memenuhi beberapa ruangan hanya untuk satu komputer. Karena keterbatasan ini, informasi yang disimpan dibuat sesingkat mungkin. Akibatnya, penulisan tahun hanya menggunakan 2 digit terakhir saja. Misalnya, tahun 1970 ditulis sebagai 70, tahun 1995 jadi cuma 95, tahun 1980 cukup ditulis 80. Kebiasaan penggunaan format 2 digit ini terus dipertahankan dari waktu ke waktu di seluruh dunia. Programmer di zaman itu mungkin bangga karena bisa menghemat sedikit memori dengan tidak perlu menuliskan angka 19 di depan tahun. Sampai kemudian, di Illinois tahun 1984, seorang wanita yang kerja di perusahaan asuransi lagi input tanggal jatuh tempo untuk di tahun 2000-an. Komputer malah menafsirkannya sebagai tahun 1900-an. Ternyata masalah muncul pas mau masuk ke tahun 2000. Komputer tahunya setelah 99, ya 00, gak bisa bedain itu 1900 atau 2000. Inilah yang disebut dengan Y2K bug atau Millennium bug. Dari sinilah bencana dimulai. Suaminya yang programmer nulis buku berjudul Computers in Crisis pada tahun 1984 untuk mengingatkan bahaya Y2K. Sayangnya, hampir nggak ada yang peduli. Baru akhirnya di tahun 1994, Badan Jaminan Sosial dan juga Departemen Pertahanan Amerika Serikat ketar-ketir dan mulai memperbaiki jutaan baris kode untuk memperbaiki masalah ini. Peter De Jager, seorang IT consultant dari Kanada, menjadi selebritas dadakan. Peter pada tahun 1993 menulis 3 halaman artikel berjudul Doomsday 2000 tentang dampak perhitungan tanggal sederhana. Ia menjadi sangat terkenal karena sering memberi pidato dan seminar tentang hal ini. Saking terkenalnya, sampai-sampai bursa saham Amerika membuat sebuah indeks saham bernama The Jager Year 2000 Index. Namun jauh sebelum itu, ternyata orang pertama yang diketahui secara terbuka membahas masalah ini adalah Bob Bemer, seorang computer scientist. Beliau sudah menyadarinya pada tahun 1958 saat lagi bikin software untuk data silsilah. Ia menghabiskan 20 tahun berikutnya mencoba meningkatkan kesadaran tentang masalah ini kepada para programmer, IBM, pemerintah Amerika Serikat, dan juga ISO, namun gagal. Tidak ada yang peduli saat itu. Gara-gara 2 digit yang membingungkan ini, banyak peristiwa-peristiwa buruk yang beresiko terjadi. Bayangin deh, sistem pertahanan negara bisa gagal mendeteksi serangan atau justru memberikan sinyal palsu yang menyebabkan peluncuran senjata otomatis. Di rumah sakit, alat bantu hidup atau pemantau jantung bisa-bisa berhenti bekerja. Kegagalan sistem lalu lintas pesawat, ATM error karena sistem mengira sekarang tahun 1900, tidak ada catatan keuangan ATM di zaman itu. Di perbankan, transaksi otomatis tidak berjalan, menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji dan tagihan. Lalu yang paling mengerikan, adanya potensi risiko pada fasilitas nuklir karena kontrol otomatis berbasis waktu. Kepanikan ini bikin sebagian orang percaya bahwa dunia bakal kiamat pas jam berdetak ke pukul 00 tanggal 1 Januari tahun 2000. Seluruh dunia melakukan persiapan yang sangat banyak untuk menyambut pergantian tahun ke tahun 2000. Untuk perlindungan pribadi, banyak buku-buku panduan bertahan hidup yang terbit dan perusahaan menjual survival kit.
berisi peralatan bertahan hidup seperti senter dan kompas. Tahun 1998 di Amerika, Presiden Bill Clinton membentuk dewan khusus untuk menangani konversi tanggal ke tahun 2000-an. Bill Clinton bilang, siapapun yang menyambut tahun baru hanya dengan trompet dan sampahnya, siap-siap bangun dengan bencana. Pada Februari 1999, PBB membentuk Pusat Kerjasama Internasional Y2K untuk membantu negara-negara berkolaborasi menghadapi milenium baru. Pada Desember 1999, Amerika Serikat dan Rusia membuka pusat stabilitas strategis Y2K bersama untuk mencegah peluncuran rudal atau serangan nuklir yang tidak disengaja. Menjelang malam tahun baru, Bank Sentral Amerika Serikat memerintahkan pencetakan tambahan uang kertas sebesar 70 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 255 dolar per orang untuk berjaga-jaga jika terjadi penarikan uang besar-besaran dari bank. Bank Chase Manhattan atau yang sekarang dikenal dengan JP Morgan Chase Bank mendirikan 27 pusat komando untuk memantau jaringannya selama 24 jam non-stop. Sementara itu, Citigroup membuka pusat komando utama di lokasi yang dirahasiakan. Sebuah jaringan rumah sakit besar di Toronto, University Health Network, menghabiskan sebagian besar 2 tahun terakhir mereka untuk mempersiapkan momen Y2K ini. Mereka menyusun daftar inventaris peralatan rumah sakit yang berpotensi terkena dampak Y2K bug, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu perangkat. Angkatan bersenjata Kanada diberi anggaran lebih dari 350 juta dolar Kanada untuk bersiap menghadapi Y2K. Mereka membentuk tim khusus yang diberi nama Pasukan Abacus atau bahasa Indonesianya Pasukan Sempoa untuk membantu memulihkan negara setelah tahun 2000. Dan yang pasti ada juga orang-orang yang nggak sepanik itu. Bill Gates, ketua Microsoft, mengatakan bahwa ia memperkirakan akan ada masa di mana orang sibuk mempersiapkan diri, tapi masalah yang benar-benar terjadi nanti tidak akan separah kepanikan yang dibayangkan sebagian besar orang. 31 Desember tahun 1999. Ketika hari itu datang, para pemimpin dunia bersiap menghadapi kemungkinan runtuhnya peradaban. Ketakutan bahwa listrik, saluran telepon, dan sistem keuangan bisa lumpuh tepat pada tengah malam. Orang-orang penting dalam pemerintahan berkumpul di ruang kendali darurat yang dipenuhi persediaan untuk 1 minggu. Pekerja bank memenuhi ruang rapat di gedung-gedung tinggi untuk memantau mesin ATM. Rumah sakit menjadwalkan tambahan perawat dan dokter untuk bekerja pada shift malam. Lalu, akhirnya jam menunjukkan tengah malam. Dan dunia tetap hidup. Place of Christianity 2000. Tentunya ada beberapa glitch atau error kecil-kecil. Contohnya, di Italia, hukuman beberapa narapidana sempat diperpanjang selama 1 abad karena kesalahan sistem. Layanan Kesehatan Nasional Inggris mengirimkan hasil tes Down syndrome yang salah kepada lebih dari 150 wanita, yang menyebabkan setidaknya 2 janin sehat diaborsi. Di Denmark, bayi yang lahir pertama pada tanggal 1 Januari tercatat berusia 100 tahun. Di Mesir, 3 mesin dialisis atau mesin cuci darah sempat rusak. Amerika Serikat kehilangan kontak dengan satelit mata-matanya selama beberapa jam, sehingga harus beroperasi dengan sistem cadangan untuk sementara. Sebuah pembangkit nuklir di Jepang kehilangan sistem alarm radiasinya. Universitas Korea mengirimkan sertifikat kelulusan yang bertuliskan tahun 1900. Di Jerman, sebuah bank tidak sengaja mentransfer 12 juta Deutsche Mark setara 6,2 juta dolar kepada seorang nasabah dan memberikan laporan dengan tanggal 30 Desember 1899. Di Slovenia, karena Y2K berjalan begitu mulus, seorang pejabat tinggi justru dituduh melebih-lebihkan ancaman dan akhirnya dipecat dari jabatannya. Tepat seperti yang ditulis BBC pada tanggal 4 Januari tahun 2000, mereka yang ditugaskan menangani bug milenium akan disalahkan jika terjadi masalah besar. Dan kini juga disalahkan karena ternyata tidak terjadi apa-apa. Yang jelas, jika tidak ada tindakan dalam beberapa tahun sebelumnya, hampir pasti jumlah masalah akan jauh lebih banyak. Perusahaan di seluruh dunia rela keluar miliaran dolar buat upgrade komputer, programmer dibayar mahal untuk mengganti format tahun dari 2 digit menjadi 4 digit.
memastikan gak ada lagi yang error. Ada yang bikin simulasi berkali-kali biar yakin banget gak akan ada kekacauan. Lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan di Indonesia untuk menghadapi bug Y2K ini? Pada tahun 1998, Chase Bank sempat mengatakan bahwa kantor cabang mereka di Indonesia adalah satu-satunya cabang di Asia yang paling mengkhawatirkan. Selain berbagai risiko kredit yang dihadapi Chase Bank di sana, ternyata bank-bank Indonesia belum menyusun rencana untuk memecahkan masalah Y2K. Tapi untungnya ternyata pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan juga. Menteri Perhubungan Agung Gumelar membentuk tim khusus bernama Masalah Komputer Tahun 2000, disingkat MKT 2000. Garuda mengeluarkan biaya 40 juta dolar Amerika Serikat untuk MKT 2000. Bursa Efek Jakarta terpaksa tidak beroperasi selama puncak pergantian tahun. BCA tercatat sudah mengeluarkan biaya hingga 1 juta dolar. Bank Indonesia sudah menyiapkan rencana cadangan kalau 167 bank di Indonesia hancur lebur. Berbagai media massa juga berulang kali mengeluarkan tips-tips menghadapi pergantian tahun yang tak pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pasukan uang tunai normal di Indonesia di masa itu adalah sekitar 19 triliun per bulan. Namun karena ancaman Y2K, Komite Internasional meminta agar pasokan uang ditingkatkan hingga 5 kali lipat atau sekitar 96 triliun. Pasokan uang tunai tersebut termasuk pecahan baru Rp100.000 yang baru pertama kali terbit tanggal 1 November 1999. Penerbitan uang tersebut adalah salah satu langkah untuk menghadapi peristiwa Y2K. Bank Indonesia mencetak uang baru Rp100.000 dengan jumlah yang banyak, yaitu mencapai 50 triliun rupiah. Ada beberapa kasus kecil terkait Y2K di Indonesia. Di antaranya yang pertama, muncul angka 1900 selama lebih dari 1 menit di komputer pusat komando Y2K Bank Indonesia. Kedua, mesin ATM Bank CIMB Niaga menolak akses ke rekening nasabah yang mau mengambil uang. Ketiga, kekacauan isi ulang otomatis kartu SIM prabayar simpati. Dan yang keempat, sistem komputer beberapa media seperti Media Indonesia, Republika, dan Bank Mandiri mengalami gangguan karena tidak sesuai dengan standar Y2K. Inilah kisah dunia menyadari bahwa peradaban digital kita rapuh.